Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdiansyah, mahasiswa UHAMKA, semester 3, program studi PAI. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi psikologi perkembangan. Baik, langsung saja pada materi pertama, mengenai perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan adalah dua istilah yang selalu digunakan dalam psikologi. Sebagian psikolog memandang kedua istilah berbeda, namun sebagian yang lain memandang di dalam istilah perkembangan tercakup makna pertumbuhan. Pertumbuhan adalah berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah ukuran atau dimensi tingkat sel organ maupun individu yang bisa diukur dengan berat, ukuran panjang, umur tulang, dan keseimbangan metabolik. Selanjutnya ialah membahas terkait lifespan. Lifespan ini merupakan sebuah teori yang dikemukakan oleh Erik Erikson, tahun 1902 sampai tahun 1994. Teori perkembangan rentang hidup, lifespan, adalah teori tentang perkembangan seseorang melalui tahapan selama hidupnya. Rentang kehidupan manusia, lifespan development, mulai dari usia kandungan, infansi, bayi, remaja, dewasa dan lansia sampai alam barzah yakni meninggal. Dalam setiap rentang kehidupan manusia ada tugas perkembangan masing-masing yang harus dilalui oleh setiap manusia yang lahir ke dunia. Dalam setiap tugas perkembangan, task development, harus berkembang sesuai dengan masa dan usianya, tidak boleh terlewati. Kalau terlewati akan terjadi misdevelopment yang sulit untuk dirubah dan dididik kembali. Materi selanjutnya yaitu mengenai tokoh dan teori-teori perkembangan. Yang pertama, teori perkembangan biological. Teori ini menekankan faktor natur sebagai penentu perkembangan manusia, yaitu maturitas, dasar-dasar biologis, perilaku, proses mental. Teori ini dipengaruhi pemikiran Charles Darwin, perspektif evolusioner. Teori kedua yaitu teori perkembangan psikoanalisis. Menggambarkan perkembangan sebagai sesuatu yang biasanya tidak disadari, di luar kesadaran, dan diwarnai emosi. Sigmund Freud adalah seorang dokter medis spesialisasi ilmu penyakit saraf dan ia lahir pada tanggal 6 Mei tahun 1856 di Fribourg. Di dalam teori psikoseksual, Sigmund Freud menjelaskan bahwa fase perkembangan individu didorong oleh energi seksual psikis yang disebut libido. Struktur kepribadian menurut Freud terdiri dari id, ego, superego. Selanjutnya, teori kognitif. Kognisi artinya kemampuan berpikir, kemampuan menggunakan otak. Perkembangan kognisi berarti perkembangan anak dalam menggunakan kekuatan berpikirnya. Dalam perkembangan kognitif, anak dalam hal ini otaknya mulai mengembangkan kemampuan untuk berpikir, belajar dan mengingat. Materi berikutnya yaitu konsep perkembangan dalam kandungan atau prenatal. Perkembangan prenatal adalah perkembangan awal dari manusia. Dimulai dari pembuahan yang terjadi dari pertemuan sel sperma dengan sel telur. Sel telur yang telah matang dibuahi oleh sel sperma yang matang yang akhirnya akan menjadi sel-sel baru dan membentuk zigot. Pembuahan ini menandakan berfungsi dengan baiknya organ reproduksi manusia. Masa ini umumnya berlangsung selama 9 bulan kalender atau sekitar 280 hari sebelum lahir. Proses tersebut berawal ketika sperma menembus tempat di mana sel telur berada yang kemudian mengalami fertilisasi. Dan hasilnya adalah satu atau lebih zigot, yang kemudian zigot tersebut berkembang menjadi janin dan janin berkembang menjadi bayi yang telah siap untuk terlahir ke dunia. Lamanya periode prenatal ini adalah 280 hari atau kurang lebih 40 minggu sejak dari pembuahan. Sedangkan prenatal pada perspektif Islam, terdapat dalam Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14, yang artinya, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani, nutfah, yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani, nutfah itu kami jadikan segumpal darah, mudghah, lalu segumpal darah, alaqah itu kami jadikan segumpal daging, mudghah, dan segumpal daging, mudghah itu kami jadikan tulang belulang, idom, lalu tulang belulang, idom itu kami bungkus dengan daging, lam. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, pencipta yang paling baik." Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dengan umur kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu dengan berat lahir 2.500 gram sampai 4.000 gram. Cukup bulan, langsung menangis dan tidak ada cacat bawaan, serta ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan yang cepat. Bayi merupakan makhluk yang sangat peka dan halus. Apakah bayi itu akan terus tumbuh dan berkembang dengan sehat, sangat bergantung pada proses kelahiran dan perawatannya. Materi selanjutnya ialah anak prasekolah.
Anak usia prasekolah adalah anak yang berusia 3-6 tahun di mana anak mengalami masa yang sangat penting sebagai pondasi atau dasar untuk perkembangan masa depannya. Tahap ini anak memerlukan pendidikan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bersifat positif dan kreatif. Pendidikan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta yang bersifat positif dan kreatif akan membentuk perilaku yang lebih baik bagi anak. Anak usia prasekolah memiliki inteligensi laten yang luar biasa, anak memiliki rasa ingin tahu yang luar biasa serta kemampuan menyerap pengetahuan yang tinggi. Anak-anak pada usia ini aktif bergerak dan memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar namun pengalaman dan kesadarannya masih kurang. Mereka gemar sekali berlari, meloncat, memanjat dan menjelajah sudut-sudut ruang. Anak mengalami proses perubahan dalam pola makan di mana anak pada umumnya mengalami kesulitan untuk makan. Proses eliminasi pada anak sudah menunjukkan proses kemandirian dan masa ini adalah masa di mana perkembangan psikososial pada anak sudah menunjukkan adanya rasa inisiatif, konsep diri yang positif serta mampu mengidentifikasi identitas dirinya. Materi selanjutnya psikologi perkembangan pada anak usia sekolah. Yang pertama pada anak sekolah dasar yaitu anak usia antara 6-12 tahun. Periode ini kadang disebut dengan masa anak-anak pertengahan atau masa laten, masa untuk mempunyai tantangan baru. Kekuatan kognitif untuk pemikiran banyak faktor secara simultan memberikan kemampuan pada anak usia sekolah untuk mengevaluasi diri sendiri dan merasakan evaluasi teman-temannya. Selanjutnya anak usia SMP atau SMA. Masa remaja merupakan masa di mana anak dalam fase menuju dewasa, maka hal yang harus dipahami dan memahamkan kepada anak fase ini adalah bagaimana memaksimalkan potensi fisik maupun rohani anak tersebut. Ada pula beberapa tugas yang perlu dilakukan oleh psikologi perkembangan pada masa ini, di antaranya adalah 1. Perkembangan aspek-aspek biologis. 2. Menerima peranan orang dewasa berdasarkan pengaruh kebiasaan masyarakat sendiri. 3. Mendapatkan kebebasan emosional dari orang tua dan atau orang dewasa yang lain. 4. Mendapatkan pandangan hidup sendiri. 5. Merealisasi suatu identitas sendiri dan dapat mengadakan partisipasi dalam kebudayaan pemuda itu sendiri. Selanjutnya psikologi perkembangan pada masa pubertas. Pubertas adalah periode dalam rentang perkembangan ketika anak-anak berubah dari makhluk aseksual menjadi makhluk seksual. Kata pubertas berasal dari kata Latin yang berarti usia kedewasaan. Kata ini lebih menunjuk pada perubahan fisik daripada perubahan perilaku yang terjadi saat individu secara seksual menjadi matang dan mampu memberikan keturunan. Pubertas, puberti, ialah suatu periode di mana kematangan kerangka dan seksual terjadi secara pesat terutama pada awal masa remaja. Akan tetapi pubertas bukanlah suatu peristiwa tunggal yang tiba-tiba terjadi. Pubertas adalah bagian dari suatu proses yang terjadi berangsur-angsur, gradual. Perubahan biologis pubertas, yang merupakan tanda akhir masa kanak-kanak, berakibat peningkatan pertumbuhan berat dan tinggi, perubahan dalam proporsi dan bentuk tubuh, dan pencapaian kematangan seksual. Perubahan fisik dramatis ini merupakan bagian dari proses kematangan panjang dan kompleks yang dimulai bahkan sebelum lahir, dan pencabangan psikologis mereka terus berlanjut sampai masa dewasa. Berikutnya materi terkait psikologi perkembangan pada masa remaja. Remaja atau adolescens berasal dari kata Latin yaitu adolescere yang berarti tumbuh ke arah kematangan fisik, sosial, dan psikologis. Pada umumnya remaja didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa yang terjadi pada usia 12 tahun hingga 21 tahun. Menurut Piaget, secara psikologis masa remaja merupakan masa individu tidak lagi merasa berada di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua, melainkan masa remaja merupakan masa individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa dan berada pada tingkatan yang sama. Yang selanjutnya materi psikologi perkembangan pada dewasa awal. Dalam masa pengembangan remaja ke dewasa awal banyak sekali pemudaran ikatan emosional anak dengan orang tua pada masa remaja terjadi dengan sangat cepat. Percepatan pemudaran hubungan itu seiring dengan semakin mandiri dan pola pikir remaja yang menuju dewasa awal dalam mengurus diri sendiri. Proses kemandirian ini sedikit besarnya memberi peluang bagi remaja untuk mengembangkan kemandiriannya, terutama adalah emosional. Selanjutnya psikologi perkembangan pada masa dewasa akhir. Masa dewasa akhir disebut juga masa penutupan dalam rentang hidup pada seseorang, di mana masa ini bisa dikatakan masa yang beranjak jauh dari kehidupan masa sebelumnya. Masa dewasa akhir ini merupakan proses perubahan menjadi tua atau dalam istilah lain disebut senescence. Proses perubahan ini dialami dengan berubahnya fisik dan juga psikis pada seseorang.
Dalam masa dewasa akhir ini, keagamaan seseorang cenderung meningkat karena pada masa ini merupakan masa perenungan, persiapan dan perencanaan untuk menghadapi kematian. Hal demikian merupakan suatu hal yang normal dalam kehidupan lansia. Selanjutnya, psikologi perkembangan pada masa usia lanjut. Usia lanjut didefinisikan sebagai penurunan, kelemahan, meningkatnya kerentanan terhadap berbagai penyakit dan perubahan lingkungan, hilangnya mobilitas dan ketangkasan, serta perubahan fisiologis yang terkait dengan usia. Lansia merupakan seseorang yang berusia 60 tahun ke atas, baik pria maupun wanita, yang masih aktif beraktivitas dan bekerja ataupun mereka yang tidak berdaya untuk mencari nafkah sendiri sehingga bergantung kepada orang lain untuk menghidupi dirinya. Lansia bukan suatu penyakit, namun merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stres lingkungan. Dan yang terakhir, psikologi perkembangan pada masa lansia. Lansia adalah seseorang yang telah berusia 60 tahun lebih dan tidak berdaya mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Menurut Effendi, lansia merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stres lingkungan. Lansia adalah keadaan yang ditandai oleh kegagalan seseorang untuk mempertahankan keseimbangan terhadap kondisi stres fisiologis. Kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa lansia adalah seseorang yang telah berusia 60 tahun lebih, mengalami penurunan kemampuan beradaptasi, dan tidak berdaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seorang diri. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir video. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk semua, khususnya saya pribadi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.